Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa UIN Sunan Kalijaga, para fasilitas akademika. Ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Tasbir. Apa kabar Pak Tasbir? Baik, Pak Rektor luar biasa. Jadi saya berjumpa dengan beliau itu di rumah Pak Nasirun ya. Betul, Seorang seniman besar kita. pelukis ya. Kebetulan kita punya banyak kawan pelukis ya, Betul. kepala seniman. Pak Tasbir ini menjadi kepala ya Pak ya, Ya, kepala Dinas Pariwisata DIY. ya, Dan tentu temannya adalah para seniman ya. betul. Dan tidak itu, kita sangat senang berjumpa dengan beliau karena beliau adalah putra dari Bapak Nuruzzaman Siddiqi, sekaligus cucu dari Bapak Hasbi As-Siddiqi. Dua-duanya adalah simbol IAIN dan UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih. Pak Hasbi, kakek beliau adalah orang yang sangat produktif, tulisannya banyak sekali, kalam, tafsir, fikih. Ya. Pak Nuruzzaman adalah direktur pasca sarjana ya. Betul. Pak Hasbi, Pak Dekan waktu itu ya, pernah menjadi Ya, dekan di dekan Fakultas syariah. Syariah. Pak Nuruzzaman pernah dekan adab. Kemudian direktur pasca sarjana. Ya, betul. Oke Pak Tasbir, sebagai putra dari Pak Nuruzzaman dan cucu dari Pak Hasbi, apa yang Anda rasakan ketika berkunjung ke kampus kami di UIN Sunan Kalijaga? Ya. Terima kasih. Pertama-tama saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi. Saya tidak menyangka dalam satu pertemuan dengan para seniman-seniman maestronya Jogja, ketemu Pak Rektor UIN yang luar biasa ini. Jadi beliau ini rektor yang komunikasi dengan seniman budayawan sangat bagus. Saya kira ini juga aset bagi UIN nih ya. Jadi terus terang tadi saya sekian puluh tahun mungkin saya tidak pernah ke sini. Tadi hari ini saya ke sini, saya sangat bangga. Pertama saya bangga UIN ini sudah punya gedung-gedung yang megah ya, dengan segala fasilitasnya, sudah sangat membanggakan lah ya, sangat membanggakan. Kemudian juga UIN telah memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada perintis, kepada orang-orang yang pernah berjasa, karena semua gedung itu diberi nama orang-orang yang berjasa untuk UIN, yang pernah jadi dekan, mungkin pernah jadi rektor dan lain sebagainya. Ini satu bentuk bentuk penghargaan yang sangat bagus ya. Ini model yang bagus, saya jarang lihat di tempat lain. Dan mudah-mudahan kebanggaan ini juga kita bisa terus mengembangkan UIN ini. Apalagi UIN sekarang, dulu kan saya lebih familiar dengan IAIN. Waktu IAIN itu kan hanya I yang terakhir itu yang kita unggulkan, Islamnya itu ya. Tapi sekarang ternyata ada mempelajari ilmu sains, teknologi dan sebagainya ya. Dan lulusan-lulusan di sini sudah menjadi profesional sangat luar biasa. Ini ada teman-teman, ada pengacara yang terkenal lulusan UIN gitu kan. Misalnya dulu kan hanya belajar khusus katakanlah hukum Islam, sekarang sudah belajar umum kan, sudah. Jadi saya kira ini satu jembatan yang bagus untuk membuat umat Islam ini lebih terbuka lagi, lebih cepat mengambil peran dalam pembangunan bangsa kita. Saya kira gitu.
Ya. Selamat kepada UIN, membanggakan. Terima kasih Pak Membanggakan. Tasbir. Jadi Pak Tasbir ini lahir di kompleks IAIN Sunan Kalijaga. Saya lahir di Aceh sebetulnya. Oh, lahir di Aceh. Ya, saya lahir di Aceh. Terus saya Putra keberapa dari Pak Nur Nah, Zaman? sebenarnya saya menantu. Oh, menantu. Menantu. Jadi istri saya itu Nur Hayah itu putranya Pak Nur Zaman yang nomor 1. Tetapi kami sebetulnya berkeluarga, bersaudara. Oh, gitu ya. Saudara, karena Prof Hasbi Prof Hasbi ini dengan nenek saya di kakak. Oh, gitu. Ya, jadi saya lahir di Aceh. Kalau putranya beliau Pak Nur Zaman lahir di Jogja semua, termasuk saya lahir di Jogja. Ya. Terus pendidikan di Aceh semua, Pak? Enggak, saya di Jogja, saya kuliah di Jogja sampai terus bekerja dulu di Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Saya kuliah dulu di Fakultas Hukum di UI. Terus bekerja di itu Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, kemudian otonomi, kemudian dilimpahkan ke Pemda, menjadi orang Pemda. Terus kemudian diberi amanah oleh Pak Gubernur untuk memegang dinas pariwisata DIY. Kemudian setelah 7 tahun diminta. Berarti kadis itu ya? Ya, kepala dinas kantornya di Malioboro itu. Kemudian diminta oleh Menteri kembali ke Jakarta. Nah, balik lagi ke Jakarta sampai selesai Jakarta 2019. Terus balik ke Jogja lagi sekarang. Menjadi sama-sama dengan Pak Rektor juga memajukan Jogja. Iya. Jadi dulu sempat berjumpa dengan Pak Nur Zaman atau Pak Hasbi ya Pak ya Pak? Sempat. Pak Nur Zaman sempat ya. Ya beliau yang menikahkan saya. Jadi kabarnya Pak Hasbi itu setiap hari menulis ya? Ya, jadi Pak Hasbi itu beliau memang otodidak. Benar-benar otodidak. Beliau di Aceh itu hanya pernah mengalami pendidikan di Dayah ya, pesantren ya. Ya, Dayah pesantren. Pesantren Dayah di daerah Samalanga ya, tidak lama. Kemudian beliau banyak menulis. Kemudian beliau kan mengajar di IAIN di Banda Aceh. Kira-kira tahun 52 diminta oleh Menteri Agama untuk membantu IAIN Jogja. Jadi beliau ke Jogja. Membantu lah IAIN Jogja merintis di sini, dan beliau memang sangat menguasai banyak sekali kitab-kitab Arabnya itu banyak sekali, dan beliau menguasai ilmu bahasa. Kemudian beliau bisa menulis dengan baik ya. Sehingga total buku beliau lebih dari 100 buku ya, tulisan yang kecil ya. Nah, beliau juga orang pertama yang diminta oleh Departemen Agama menjadi tim tafsir Al-Quran Departemen Agama. Tahun 70-an tuh beliau salah satu anggota timnya. Jadi beliau otodidak, dan beliau sampai pernah dalam struktural pernah menjadi dekan Fakultas Syariah di IAIN Jogja. Kemudian beliau pernah jadi anggota konstituante juga. Beliau kemudian juga mendapat doktor honoris causa. Pertama beliau mendapat dari IAIN, dari Unisba, Universitas Islam Bandung. Waktu zamannya rektornya Pak EZ Muntakin. Oh iya, ya, Ketua Majelis Ulama Jawa Barat itu ya. Ya, EZ Muntakin. Penceramah terkenal. Ya, sangat terkenal. Kemudian IAIN Jogja memberi lagi jadi honoris causa 2 kali beliau. 2 kali mendapat honoris causa. Dan Prof Hasbi ini memang ya murid-murid beliau termasuk Prof Mufti Ali, pernah jadi menteri kan ya. Jadi saya kira yang buku-buku beliau dipakai di mana-mana, diterjemahkan banyak di Malaysia waktu itu. Kemudian kalau cara beliau itu setiap hari, jadi beliau di rumah yang meja sebesar ini, ini semua isi buku, kitab-kitab semua sini, buku-buku semua Arab semua. Terus beliau menulis kan. Nah, setelah itu semua anak cucunya dapat tugas
mengetik. Jadi ketiknya manual. Oke. Nah, jadi beliau duduk di sini dengan buku, anak cucunya di situ, beliau bicara langsung diketik. Ya, sana hadis ini apa segala, terus apa yang beliau ucapkan diketik. Nah, itu semua anak cucunya itu bergiliran pulang sekolah ngetik lagi 2 jam, nanti ganti lagi. Jadi semua pintar, termasuk ibu mertua saya. Itu, nah, kalau ibu mertua saya ini kan asalnya dari Martapura. Jadi masih ada keturunan Syekh Alshad Al-Banjari. Nah, tapi beliau sejak kecil hijrah ke Manado, besarnya di Manado, pakai baik di Manado. Nah, beliau kuliah di IAIN juga. Nah, kenal dengan Pak Nur Zaman di sini. Jadi Dinikahkan. ya, dulu beliau pernah mengajar di lembaga ngajar bahasa Inggris juga. Oke. Lulusan syariah. Jadi ibu saya ini satu kelas sama ibu Nuriyah Abdurrahman Wahid. Sinta Nuriyah. Sinta Tarbiyah sini. Ya, sini ya. Sinta juga alumni Tarbiyah sini. Beliau, ibu saya pernah cerita waktu pacaran Pak Abdurrahman Wahid sama ini surat menyurat zaman dulu kan. Beliau tahu cerita lah itu kan. Iya. Beberapa tahun yang lalu waktu saya ada acara fashion show di Jakarta, Ibu Sinta Nuriyah pakai kursi roda. Saya pas hadir saya temuin Ibu salam dari ibu saya, Ibu Nur Samsiah. Oh ya, teman saya dulu. Saya menantunya, beliau masih ingat ya, cerita Jogja. Oke, kembali ke sini. Jadi itu itu aja, terus menulis terus begitu. Jadi tidak ada orang luar yang dipekerjakan, nggak ada misalnya tukang ketik orang luar, semua saudara. Jadi menantu beliau, anak cucu semua mengetik terus tiap hari. Nah, jadilah kemudian dijilid, baru kirim ke percetakan, baru diolah gitu. Jadi itulah tradisi. Dan dulu waktu zaman kalau Pak Aspi penguji, itu namanya pendadaran ya. Nah, pendadaran begitu tuh mahasiswa, biasanya beliau di rumah beliau di kediaman di Pakualaman yang sebelah Puro itu. Di situ beliau menguji. Jadi biasanya kalau pendadaran itu mahasiswa datang ke sana sudah bawa buku 1 goni itu. Jadi buku di situ semua. Kalau beliau tanya ini bukunya gitu kan. Jadi kan dulu harus dibuktikan mana bukunya kira-kira gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal digital lain kan ya. Cukup menarik. Memang cukup banyak beliau dan salah satu ekonomi keluarga kami itu digerakkan oleh pendapatan beliau dari penerbitan itu. Nah, kemudian salah satu putra beliau Pak Zakiul Fuad itu adiknya Pak Nur di Jakarta itu melanjutkan menerbitkan buku-buku beliau, tapi bahasanya diolah karena dulu kan beliau bahasanya sangat akademis. Sangat akademis, kadang-kadang susah kalau bukan mahasiswa IAIN susah menangkap istilah. Kemudian dibikin sedikit lebih mudah, memudahkan orang membaca, lebih populer. Maka kita keluarga juga mempunyai satu penerbit di Semarang dan menerbitkan tuh buku-buku beliau sampai sekarang. Sampai sekarang kita keluarga masih menerima hasil dari penjualan buku itu. Ya, walaupun sekarang eranya sudah agak berubah digital, ya artinya, tapi pencetakan tafsir Al-Quran masih cukup masih jalan walaupun tidak secepat dulu. Terus bagaimana dengan Pak Nur Zaman sendiri? Apakah beliau juga sama metodenya dengan Pak Aspi dalam menulis? Pak Nur Zaman ini beliau ini memang tidak kalau Pak Aspi lebih ke hukum Islam kepada itu, tapi Pak Nur Zaman lebih ke sejarah. Beliau lebih menyenangi sejarah, makanya beliau di SKI di sejarah kebudayaan Islam. Jadi beliau juga sangat membaca juga, dan beliau sebetulnya pekerja yang cukup ulet juga yang cukup ulet, karena beliau termasuk yang merintis berdirinya lembaga bahasa Arab dan bahasa Inggris di sini. Ya, zaman dulu saya ingat ada Pak Mahasin yang bantu beliau, cuma ada Prof ini siapa
Syihabuddin Qalyubi, ya. Syihabuddin Qalyubi. Jadi belum lama saya ketemu Prof. Syihabuddin Qalyubi dalam Idul Fitri kemarin. Terus beliau mengatakan begini, saya sangat berterima kasih pada ayahanda, kepada Prof. Nur Zaman Siddiqui. Kenapa, Prof? Beliaulah yang membuat saya ini bisa jadi profesor. Bagaimana itu Prof. Syihab? Prof. Syihab. Bagaimana Prof. Syihab? Saya ini pegawai administrasi. Saya ini bukan dosen. Saya ini pegawai administrasi, tapi oleh Pak Nur Zaman, you harus jadi dosen, harus mengajar, dipaksa. Jadi karena beliau memaksa saya, sampai saya jadi profesor sekarang. Karena masuknya di administrasi bukan dosen gitu. Statusnya bukan dosen. Nah, itu bukan kuat Prof. Syihabuddin Qalyubi baru saja. Jadi ini beliau juga sudah ambil pensiun ya. Nah, jadi katanya ini Pak Nur membuat saya menjadi profesor karena Pak Nur yang memaksa saya untuk jadi dosen, katanya saya jadi pegawai administrasi, katanya. Jadi kira-kira begitu. Maka ini itu diceritakan waktu ketemu dengan istri saya juga. Nah, Pak Nur ini merintis betul, saya tahu, karena waktu baru-baru mulai lembaga bahasa, beliau termasuk ibu saya juga ikut mengajar bahasa Inggris di lembaga bahasa. Jadi beliau ikut kursus bahasa Inggris, kemudian ya, karena ibu saya kan dulu waktu di Manado, tadi barusan cerita, di Manado beliau usia sekitar 86. Nah, beliau dulu katanya waktu sekolah di Manado itu bahasa Belanda terus. Nah, itu zaman itu. Jadi memang senang dengan bahasa, makanya waktu berdiri lembaga bahasa beliau juga belajar bahasa Inggris di IKIP waktu itu, kemudian mengajar bahasa Inggris di lembaga bahasa sini. Nah, waktu lembaga bahasa didirikan itu ada Pak Masid, Pak Manun Husin, beberapa orang-orang lama yang saya pernah ingat itu, masuk Pak Syihabuddin itu. Jadi Pak Nur menggerakkan betul. Jadi sampai itu kadang-kadang ikut memproses buku-buku itu. Buku-buku yang kebetulan kita waktu itu punya punya usaha percetakan juga. Nah, juga ikut mencetak buku. Saya ingat itu. Jadi kita kerjakan semua. Jadi Pak Nur ini mengajar anak-anaknya untuk menjadi entrepreneur, untuk tidak harus melamar kerja dan sebagainya. Jadi kita dididik menjadi entrepreneur. Jadi saya karena ada didikan itu, maka sekarang ada usaha sedikit-sedikit ya. Jadi kita buka resto, kita macam-macam itu. Jadi supaya tidak menjadi hanya harus mencari kerja terus gitu. Itu ada didikan itu, dan beliau juga anak-anaknya juga ya selesai semua. Istri saya yang nomor 1 terakhir kepala dinas kesehatan di Sleman, ya dari FK UGM. Kemudian ada yang di Fakultas Hukum, ada 2 lulusan Fakultas Hukum. Kemudian insinyur dari IPB ada 1, psikologi UGM 1. Jadi ya semua anaknya 5 selesai semua lah. Putranya Pak Nur? Ya, putranya Pak Nur. Kalau putra Pak Hasbi ada berapa? Kalau putra Pak Hasbi ada 4. 2 laki-laki 2 perempuan. Putra Pak Hasbi yang nomor 1 itu dulu di Jogja. Di Jogja suaminya orang Aceh juga, pengusaha, yang punya usaha percetakan juga zaman dulu. Ya, jadi itu Zohara namanya itu. Kemudian yang nomor 2 itu di Jakarta. Nah, itu suaminya dulu pernah menjadi Kanwil, pernah menjadi Kepala Biro Hukum Kementerian Agama. Nah, itu Jamil Latif, Pak Jamil Latif. Nah, itu menantunya Pak Nur Zaman itu, Pak Hasbi. Kemudian baru Pak Nur Zaman, yang ikut menjadi dosen di IAIN. Kemudian adiknya Pak Nur Zaman, Pak Zaki Ul Fuad, yang mendirikan penerbit itu. Ya, mendirikan penerbit. Beliau itu juga berkarir dulu di Bappenas. Di Bappenas, kemudian pernah S2 di Amerika juga. Kemudian beliau pernah menjadi Kepala Biro
di kementerian, kemudian pernah jadi Kakanwil di pariwisata juga di Aceh zaman dulu. Jadi tapi sudah meninggal. Jadi sekarang yang anaknya Pak Hasbi sudah tidak ada lagi satu, ada lagi. Jadi ya itu yang apa, yang menjadi catatan penting juga bagi masyarakat Aceh ya. Dulu kan di sini banyak dosen yang orang Aceh ya, yang karena mungkin Pak Hasbi ke sini mungkin banyak yang kuliah terus sini. Ada Prof Hasbi, Prof Muin Umar pernah jadi rektor, kemudian Prof Husin Yusuf pernah dekan syariah, Profesor Marzuki Rashid pernah dekan juga, Prof Ismail Taib yang belum lama meninggal, Profesor Pak Ismail Taib. Nah, Pak Hasbi ini adalah putra Aceh pertama yang mendapat gelar profesor. Nah, jadi orang Aceh yang pertama mendapat gelar profesor adalah Hasbi Siddiqui di IAIN Jogja. Yang kedua baru Ali Hasmi. Oh iya, Ali Hasmi penulis sejarah. Ya, sejarah itu nomor 2. Ya. Nomor 2. Jadi ya orang Aceh merasa juga ini kebanggaan lah. Jadi Pak Hasbi itu anulah. Dan karena beliau otodidak ini, itu menarik. Jadi disiplinnya luar biasa, disiplin membaca, disiplin menulis, ya kan. Dan beliau memang orang yang sangat kekeluarganya tinggi. Jadi beliau berinisiatif membentuk kekeluargaan masyarakat Aceh di Jogja, himpunan masyarakat di Jogja. Ya, beliau yang berinisiatif. Kemudian beliau sangat sayang lah sama anak cucu itu. Kalau cucunya misalnya belum pulang sekolah agak terlambat, itu beliau sampai tunggu di pintu gerbang. Jadi ya itulah itu pengalaman itu secara umum. Ya, Pak Tasbir, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Kita jadi tahu sedikit tentang keluarga Pak Hasbi dan keluarga Pak Nuruzzaman. Ya. Semoga Pak Tasbir sekeluarga juga sehat-sehat selalu. Jangan ragu-ragu kalau ada kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga, kita bisa bekerja sama. Baik, Pak Dokter. Berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian. Ya. Kebetulan saya kemarin di Kementerian Pariwisata diberi amanah oleh Pak Menteri sebagai sekretaris tim percepatan wisata halal Kementerian Pariwisata. Jadi mungkin saya lihat UIN Jogja sudah punya halal center. Sudah punya halal center. Ya, terakreditasi. Ya, akreditasi barangkali. Mungkin juga kita bisa bagaimana berkolaborasi karena Pak Gubernur juga punya target supaya Jogja Jogja ini kan UKM-nya banyak, produk UKM-nya banyak ya. Termasuk produk makanan dan sebagainya. Nah, ini kan untuk percepatan sertifikasi halal di UIN nanti. Bagus. Kita punya LPH, lembaga pensertifikat halal. Ya, makanya kemarin waktu Kepala BP JKH itu MOU dengan Pak Gubernur tentang percepatan. Ya, kemarin ke sini. Kemarin ke sini. Beliau sempat bincang-bincang dengan LPH kami. Ya, dan beliau menyampaikan juga bahwa ini teman-teman UIN banyak membantu. Jadi saya kira saya apresiasi juga, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Rektor yang luar biasa ini, yang pergaulannya tidak biasa-biasa gitu kan ya. Harus begitulah. Sekarang era milenial kan. Saya kalau lihat style beliau ini pas ini. Dengan seniman dapat, dengan semua dapat. Jadi kalau dulu kan orang UIN itu kayak kayak Menara Gading gitu. Orang takut dengan UIN nih kalau kita ini harus terus bicara sesuatu yang Islami terus. Ternyata tidak kan? Tapi ini bicara Islam untuk rahmatan lil alamin. Ya, nanti mungkin lain kali kita bisa lanjut. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Pak Tasbir. Terima kasih, sukses selalu. Ya, semoga diberi kelancaran semua. Terima kasih. Para pemirsa, demikian bincang-bincang dengan Pak Tasbir, Kepala Dinas Pariwisata DIY Daerah Istimewa Yogyakarta.
yang juga merupakan menantu dari Pak Nuruzaman dan sekaligus cucu dari Pak Hasbi Asitiki, tokoh UIN Sunan Kalijaga. Jaga diri baik-baik, jangan lupa kesehatan, rajin berolahraga, makannya jangan terlalu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.